Selamat pagi teman-teman. Semangat. Semangat pagi. Oke. Bagaimana keadaannya? Ya, kembali lagi kita pada pagi hari ini kita masuk di agenda kita yang ketiga, yaitu Smart ASN dengan coach kita Pak Salahuddin. Kita dari CPNS Kemendikbudristek 2020 dari Universitas Sulawesi Barat. Sebelum kita lebih lanjut, kita mau perkenalkan diri. Saya adalah Bu Danelia. Halo. Saya Hatifah. Saya Zulfiani. Saya Adiara Firdita Alam Nasra. Dan saya Adli Putra Ermanda. Ya, kami akan membawakan yel-yel kami. Kami silakan identiti. Ayo kita sama-sama. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini dan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Nanti hitungan ketiga langsung dimulai ya yel-yelnya. Masih ingat semua? Oke, masih. Masih, Ibu. 1, 2, 3. ASN berakhlak, bangga melayani Bangga melayani bangsa. Oke. Ya. Terima kasih, Murut. Dilanjut. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Kita sebagai ASN, kita itu harus smart. Nah, seperti kita mau bagaimana kita supaya bisa menjadi smart. Sekarang kita mau mengangkat topik Smart City. Sebelumnya akan ada video yang akan dibawakan oleh Ibu Vivi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 5 kota di Indonesia yang menerapkan Smart City. Sebelum kita membahas tentang 5 kota di Indonesia yang menerapkan Smart City, kita harus tahu dulu apa itu Smart City. Jadi, Smart City adalah suatu kota yang mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki pelayanan masyarakat. Kini konsep Smart City menjadi tren yang disambut antusias oleh kota-kota di Indonesia. Nomor 1. Kota yang pertama adalah Jakarta. Di kota Jakarta telah diterapkan unit pengelola Jakarta Smart City atau JCS yang bernama Jakarta Smart City Lounge. Kenapa diberi nama Lounge? Karena arti kata lounge adalah akronim dari learn, yang artinya tempat belajar, berbagi, dan mendapatkan ilmu. Open, yang berarti pemerintahan yang terbuka, kolaboratif, dan juga inovatif. Unity, yang berarti kebersamaan dalam membangun Jakarta. Kemudian network, yang artinya memperluas jaringan untuk dapat bergabung dengan JSC. Guidance, yang artinya memberikan arahan pengembangan kota menuju Smart City. Dan yang terakhir ada excellence, memberikan pelayanan publik yang terbaik. Penerapan Smart City Lounge yang merupakan pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah macet, banjir, sosial, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lainnya yang ada di Jakarta. Nomor 2. Yang kedua adalah kota Surabaya. Surabaya juga sudah menerapkan beberapa teknologi Smart City, diantaranya adalah Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart People, dan juga Smart Mobility.
Nah, kita akan membahas salah satu dari teknologi Smart City yang diterapkan di Kota Surabaya, yaitu Smart Environment mengenai Integrated Traffic System Management. Apa sih yang disebut dengan Integrated Traffic System Management? Jadi, ini adalah sebuah sistem manajemen lalu lintas yang memiliki tujuan untuk mengelola lalu lintas secara strategis untuk mengurangi kemacetan, memangkas waktu perjalanan, dan mengurangi frustasi ratusan bahkan jutaan orang yang tinggal, bekerja, atau berkunjung di kota Surabaya. Nomor 3. Yang ketiga adalah Kota Bandung. Konsep Smart City di Kota Kembang ini menggunakan salah satu konsep yang bernama Hayu Bandung. Hayu Bandung adalah sebuah program milik Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi atau BPPT yang dapat memudahkan masyarakat Bandung memperoleh perizinan. Contoh perizinan yang dapat diakses melalui Hayu Bandung adalah perizinan online, citizen complaint online, Silakip untuk memonitoring kerja pemerintahan kota, dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Kemudian ada SIP sebagai bentuk rapor camat berdasarkan penilaian warga, dan masih banyak lagi program-program yang lainnya. Ada juga fitur Geographic Information System atau GIS yang menampilkan titik-titik perizinan di wilayah Bandung. Bandung membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi salah satu sarana untuk menambal celah-celah yang ditinggalkan oleh birokrasi yang selama ini rentang dimanfaatkan untuk tindak pidana korupsi. Nomor 4. Yang keempat adalah Denpasar, Bali. Kota Denpasar juga sudah menerapkan beberapa teknologi Smart City. Di antaranya adalah Taman Digital Lumintang, pengaduan rakyat online, Smart Digital Lounge untuk pelajar, Denpasar Trending, dan juga Denpasar Sightseeing. Kita tidak akan membahas semuanya ya, tapi kita akan membahas salah satunya aja, yaitu Denpasar Trading. Denpasar Trending merupakan laman e-commerce yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Denpasar. Laman tersebut menjual karya industri kreatif dari seluruh Bali, mulai dari kain, aksesoris, perhiasan, ukiran, dan juga herbal. Hal ini membuka peluang pasar lebih luas bagi seluruh pelaku bisnis dan industri kreatif di Bali. Pasar Trending merupakan salah satu strategi pemerintahan Kota Denpasar dalam mempersiapkan pelaku industrinya guna menghadapi ekonomi masyarakat ASEAN. Nomor 5. Dan yang terakhir adalah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan sistem Jogja Smart Service atau JSS. Jogja Smart Service merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Di sini disediakan pula banyak layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jogja Smart Service juga disebut sebagai Balai Kota Dunia Maya Yogyakarta. Aplikasi ini dapat kita download di Google Play Store. Tadi kita sudah melihat video tentang Smart City, sekarang kita mau presentasikan apa itu sih Smart City. Nah, coba Ibu Kativa bisa kasih tanggapan. Apa ya Smart City itu? Apanya yang smart gitu? Kenapa bisa smart? Oke, terima kasih Bu Ruth. Oke. Baiklah. Nah, Smart City atau biasa kita kenal dengan kota pintar. Itu adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial
dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, Smart City ini juga merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Smart City ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira cukup, Ibu Ruth. Wah, penjelasan yang sangat lengkap ya, Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang Smart City tadi yang disampaikan Bu Katifa? Iya, Bu. Iya, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Sudah sangat ada yang komprehensif penjelasannya, Ibu. sangat komprehensif, begitu lengkap ya. Oke, Iya, sekarang kita berarti sudah paham apa itu yang dimaksud dengan tadi Smart City itu ya. Smart, kota pintar, yang dimana tadi sudah ada implementasi teknologi, ada inovatif, efektif, efisien, menghubungkan infrastruktur, visi ekonomi sosial untuk hidup yang lebih baik. Nah, sekarang kita mau lihat itu tadi yang dinamakan dengan Smart City. Sekarang kalau kita ya, bagaimana ya kota yang disebut karakteristik kota yang disebut Smart City itu? Mungkin Ibu Dita bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Ibu Ruth untuk kesempatannya. Jadi selanjutnya adalah karakteristik dari Smart City. Nah, karakteristik dari Smart City ini ada 4 poin. Yang pertama adalah interkoneksi antara bagian perkotaan. Smart City menggabungkan antara communication network, internet, sensor, dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang. Dengan demikian, interkoneksi antar bagian perkotaan akan terwujud. Yang kedua adalah integrasi sistem informasi perkotaan. Hal ini yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi data internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. Yang selanjutnya adalah bagian ketiga adalah manajemen perkotaan dan kerjasama layanan. Nah, bagian ini itu interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan yang terbaik. Yang keempat adalah yang terakhir, aplikasi ICT, Information and Communication Technology terbaru. Nah, Smart City merupakan teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi yang canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga dapat memotivasi pemerintah, perusahaan, dan orang-orang untuk membuat inovasi serta gerakan pembangunan perkotaan. Jadi seperti itu teman-teman, prinsip atau karakteristik dari Smart City. Oke, luar biasa, bagus sekali ya Bu. Jadi ada interkoneksi, ada integrasi, ada manajemennya, dan juga ada ICT-nya ya Bu, sangat lengkap. Ya, terima kasih untuk Bu Dita. Nah, tadi kita sudah tahu tuh apa pengertiannya karakteristik. Sekarang kita mau lihat bagaimana ya indikator Smart City itu sendiri. Coba Pak Adri bisa menjawab. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Ruth.
Jadi ada beberapa indikator dikatakan kota itu tergolong sebagai smart city. Nah, ada yang pertama itu disebut sebagai smart economy. Nah, smart economy itu berarti pengelolaan ekonomi dari suatu daerah tersebut hendaknya itu sudah terkomputerisasi atau sudah dapat dilihat secara digital. Baik itu nanti secara implementasinya. Nah, jadi kalau smart economy itu ya jadi semua itu sudah terkomputerisasi. Arah pembangunan sumber daya pun di suatu wilayah itu diwujudkan untuk peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar. Nah, dan juga peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Lalu juga ada smart people. Nah, yang smart people itu dimaksud adalah jadi pembangunan manusia itu sudah membutuhkan namanya itu adalah padat modal. Jadi baik modal ekonomi, modal manusia ataupun modal sosialnya. Smart people itu dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan dari smart city. Ini berarti adalah sumber daya manusianya, Ibu ya. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan SDM yang smart itu? Nah, pertama tentu adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang tentu saja itu sudah merata kepada seluruh wilayah yang ada di kota tersebut. Lalu ada juga namanya komunitas IT di dalam kota tersebut yang tentu saja mereka akan memanfaatkan teknologi informasi untuk kehidupan mereka. Dan juga yang terakhir adalah adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Lalu untuk indikator berikutnya ada juga smart governance. Nah, smart governance ini berarti merupakan bagian atau dimensi daripada smart city yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan yang sudah terdigitalisasi. Agar apa? Agar terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi. Nah, seperti contohnya itu, kalau smart governance itu kita sudah bisa melihat adanya pembuatan KTP atau pembuatan SIM itu yang sudah terdigitalisasi, sehingga terjadinya hemat antara waktu, anggaran, dan semua itu terstruktur dan tertata baik. Lalu ada juga smart mobility. Nah, smart mobility ini berarti adalah transportasi atau layanan publik itu sudah menjadi lebih baik. Jadi bisa dikatakan smart city apabila kota tersebut sudah terintegrasi dalam pelayanan transportasi publiknya. Nah, jadi tidak ada lagi macet, tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas, semua sudah bisa dikontrol melalui digitalisasi. Dan yang terakhir, dan yang kelima itu ada namanya smart environment. Nah, smart environment ini berarti lingkungannya itu sudah mendukung untuk menuju yang namanya smart city. Nah, kriteria penilaian di sini mencakup dari proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dan untuk mewujudkan itu perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer. Nah, lalu yang terakhir itu ada namanya smart living. Nah, bagaimana smart living itu bisa dikategorikan sebagai salah satu indikator daripada smart city? Tersedianya adanya fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Jadi semua lapisan masyarakat itu sudah bisa menjangkau pendidikan yang merata. Nah, lalu adanya penyediaan sarana prasarana yang berbasis dari teknologi informasi. Nah, di mana nanti misalnya kalau kita pergi ke salah satu objek wisata, di situ sudah ada penerapan IT yang dilakukan di sana. Nah, seperti juga contohnya untuk booking kamar hotel secara online. Nah, itu kan salah satu penerapan dari smart living. Nah, lalu yang tentu saja adanya infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan dari komputerisasi. Nah, begitu, Ibu, indikator dari yang namanya smart city. Ada 7 poin penting, begitu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Adi penjelasan yang lengkap. Sangat. Semua bagaimana? Terima kasih Pak Adi penjelasannya tadi yang mengenai indikator smart city. Sekarang kita masuk ke penerapan city.
Ya, kami persilahkan untuk Ibu Vivi bisa menjelaskan mengenai penerapan Siti. Terima kasih Ibu Ruth. Jadi ini ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan penerapan, bagaimana sih penerapan Smart City itu. Nah, ya, itu ada 6 poin di sini di PPT-nya. Yang pertama yaitu pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer, di mana pemanfaatan arsitektur jaringan komputer ini karena dengan saling terkoneksinya jaringan internet tentunya akan mempermudah segala aktivitas komunikasi, termasuk transfer data, penyajian informasi, serta tentunya kemudahan dalam pelayanan publik. Kemudian yang kedua terkait keterbukaan informasi serta stimulasi ekonomi dan keilmuan. Dengan stimulasi ekonomi dan keilmuan nantinya akan menciptakan lahan bisnis yang berbasis online. Jadi bisa jadi menciptakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti transportasi online yang sudah biasa kita gunakan. Kemudian yang ketiga di sini pengembangan inovasi kreativitas masyarakat. Kenapa harus pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat? Karena dengan ditingkatnya kreativitas dan dari masyarakat itu nanti akan berimplikasi pada pengembangan inovasi yang terus dilakukan sehingga dapat menghasilkan ide-ide yang kreatif dari masyarakat itu sendiri. Kemudian stimulasi terhadap sisi enterprise dan kewirausahaan. Kenapa? Karena salah satu metode stimulasinya adalah dengan memberikan modal kepada setiap usaha kecil, UMKM nantinya, kemudian diberikan pendidikan, maka dapat melakukan penerapan atau pembelajaran berbasis teknologi informasi yang bisa menumbuhkan mental-mental pengusaha kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu tatanan pemerintahan yang lebih partisipatif dan demokrasi. Smart City ini nanti diharapkannya pemerintah semakin terbuka dan lebih partisipatif terhadap aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kemudian yang terakhir itu keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan metode menyeimbangkan ketiga aspek ini, dapat memanfaatkan kekuasaan untuk membuat regulasi yang mengarah pada keseimbangan tiga aspek tadi ini. Aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Itu ya Bu dari saya. Oke, sangat lengkap sekali Bu untuk penjelasannya. Kita saat ini tadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, topik kita hari ini bagaimana? Sudah jelas, cukup jelas. Tentang Smart City ini. Smart itu bukan hanya ASN-nya saja yang smart, tapi city-nya juga harus smart city. Ya, jadi kesimpulan kita yang bisa kita lihat yang pertama yaitu jadi dalam smart city itu adanya menerapkan teknologi secara inovatif, efektif, efisien untuk menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, sosial di dalam kawasan untuk meningkatkan pelayanan supaya kualitas hidup semakin lebih baik. Dan juga karakteristiknya tadi sudah kita sama-sama ketahui, ada interkoneksi antar perkotaan, ada sistem informasi, ada manajemen, dan juga terlibatnya ICT. Begitu juga indikator agar terbentuknya smart city itu dilihat dari smart ekonominya, smart people, smart governance, mobility, environment, dan smart living. Dan terakhir tadi penerapannya
Smart City itu diterapkan di dalam pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer, keterbukaan informasi, pengembangan inovasi, stimulasi terhadap sisi enterprise, tatanan pemerintah yang partisipatif, dan juga keseimbangan aspek. Nah, kita juga harus sama-sama bangkit ASN untuk bisa mewujudkan juga pulau kita, Pulau Sulawesi nanti bisa menjadi salah satu kota yang ada di sini menjadi satu tatanan kota Smart City. Kita dukung selalu. Silakan ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditambahkan. Pas. Cukup Bu, cukup. Cukup Ibu. Cukup jelas. Terima kasih Ibu untuk Ya. diskusi yang lebih ini. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman. Tetap semangat, kita menjalankan Laksa PNS, Kemendikbudristek. Terima kasih untuk agenda ketiga. Semangat melanjutkan agenda 4. See you, bye-bye.